Dan selanjutnya sebagai pengembangan dari kasus ini, saat ini kami telah menetapkan tersangka yang merupakan Dukuh, Jogoboyo, serta Danata dari Kelurahan Maguwoharjo dengan inisial S, ES dengan N, di mana masing-masing dari pelaku ini menyertai dari Lurah Maguwoharjo dengan inisial K yang telah divonis sebelumnya secara bersama-sama menyewakan secara tanpa izin tanah desa yang digunakan oleh pihak lain atau pihak swasta, sehingga akhirnya dapat dibangun sebuah lokasi olahraga beserta lokasi pariwisata. Adapun pasal yang kami sangkakan dari ketiga tersangka ini yaitu adalah pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 dan atau pasal 11 dari Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana paling maksimal adalah 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara serta denda paling sedikit adalah 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam yang saya hormati Direksi Khusus Polda DIY Kombes Pol Dr. Wirdanto Wicaksono, SIKNSI. Kemudian yang juga saya hormati dan Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Bapak Wahyu Budi Nugroho. Terima kasih atas kehadirannya. Dan tentunya yang saya banggakan seluruh rekan-rekan media yang hadir dalam kesempatan baik ini. Terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini Selasa tanggal 27 Mei 2025, Polda DIY dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus akan menyampaikan konferensi pers atau menyampaikan rilis terkait penanganan kasus korupsi penyewaan tanah Kelurahan Maguwoharjo, di mana kasus ini kasus lanjutan dari kasus sebelumnya yang sudah tahap 2 atau sudah diserahkan ke kejaksaan dengan tersangka Lurah Kelurahan Maguwoharjo. Penanganan kasus ini tentunya sebagai bentuk komitmen dari Polda DIY dalam rangka memberantas kasus korupsi siapapun yang terlibat. Polda DIY komitmen untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu, mulai dari level yang terbawah sampai mungkin nanti level menyangkut pejabat-pejabat baik di kabupaten maupun di provinsi. Kasus ini sendiri didasarkan atas adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan penyewaan tanah kas dan Palungguh Kelurahan Maguwoharjo oleh perangkat kelurahan kepada pihak swasta, tentunya untuk kepentingan pribadi yang tanpa disertai izin atau tanpa dilengkapi izin dari Gubernur DIY, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 805.600.000 rupiah. Nanti untuk
kronologis lengkap kasusnya akan disampaikan oleh Dirkrimsus. Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat juga untuk aktif mengawasi dan melaporkan apabila menemukan indikasi-indikasi seperti kasus ini, khususnya terkait pemanfaatan dana desa maupun aset-aset desa yang ada di kelurahan yang tanpa disertai izin dari gubernur, karena ini tentunya akan sangat merugikan masyarakat. Jika ada informasi-informasi terkait dugaan-dugaan seperti yang kami sampaikan tadi, dapat disampaikan kepada kami, mungkin di kantor kepolisian terdekat ataupun di 110, termasuk kami juga ada media sosial yang bisa menjadi sarana aduan dari masyarakat. Demikian untuk pembukaan awal dari kegiatan konferensi pers pada siang hari ini. Selanjutnya kami nanti persilakan kepada Bapak Dirkrimsus untuk menyampaikan kronologis lengkap terkait kasus ini, dan setelah itu kami persilakan kepada Bapak Wahyu, dalam hal ini mewakili dari Sekretaris Dinas Pertahanan dan Ruang, yang nanti mungkin akan menyampaikan dari sisi pemerintah daerah terhadap kasus ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas Polda DIY, Bapak Ses Dispentaru Provinsi DIY, Pak Wahyu, dan rekan-rekan media semuanya. Baik, pada siang hari ini kami dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY akan melaksanakan atau menyampaikan pengungkapan dari tindak pidana korupsi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh perangkat kelurahan, di mana untuk waktu dari tindak pidana ini terjadi dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2023. Lokasinya adalah di Perubuhan Pugeran, Kelurahan Maguwoharjo, Kabupaten Sleman. Di mana di sini kami menduga adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan, di mana secara bersama-sama para pelaku ini melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan secara tanpa hak menyewakan tanah desa Kelurahan Maguwoharjo dengan tanpa izin dari Gubernur DIY, di mana total dari tanah desa yang disewakan secara tanpa izin itu totalnya lebih dari 2,5 hektar, yang terdiri dari tanah desa dan juga tanah pelunggung Kelurahan Maguwoharjo. Jadi perlu diketahui bahwa hasil dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus, bahwa sebelumnya kami sudah melakukan penetapan tersangka Lurah Maguwoharjo dengan inisial K, yang saat ini pun sudah beberapa waktu yang lalu sudah divonis oleh pengadilan dan mendapatkan vonis pidana 2 tahun penjara. Dan selanjutnya sebagai pengembangan dari kasus ini, saat ini kami telah menetapkan tersangka yang merupakan Dukuh, Jogoboyo, serta Danata dari Kelurahan Maguwoharjo dengan inisial S, ES dengan N, di mana masing-masing dari pelaku ini menyertai dari Lurah Maguwoharjo dengan inisial K yang telah divonis sebelumnya, secara bersama-sama menyewakan secara tanpa izin tanah desa yang digunakan oleh pihak lain atau pihak swasta, sehingga akhirnya dapat dibangun sebuah lokasi olahraga beserta lokasi pariwisata. Adapun pasal yang kami sangkakan dari ketiga tersangka ini, yaitu adalah pasal 2 ayat 1 junto pasal 3
dan atau pasal 11 dari Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana paling maksimal adalah 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara serta denda paling sedikit adalah 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Adapun tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, total kerugian dari tindakan yang dilakukan oleh perangkat kelurahan ini itu mencapai hingga 805 juta rupiah, dan saat ini penyidik sudah berhasil melakukan penyitaan total 272.500.000 rupiah. Dan selanjutnya untuk posisi kasus ini, untuk ketiga tersangka ini sudah kami limpahkan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi DIY dan sudah berkas sudah dinyatakan lengkap, dan sebentar lagi akan kami laksanakan untuk penyerahan tersangka dan barang bukti. Seharusnya itu yang dapat saya sampaikan sebagai bagian dari langkah komitmen penindakan korupsi dari Polda DIY, bahwa kami siap untuk mendukung pemerintah daerah istimewa Yogyakarta di dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum DIY. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Pak Wahyu mungkin bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY, Bapak-bapak wartawan dan semuanya yang ada di ruangan ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan sehingga pada siang ini kita masih bisa melaksanakan suatu pertemuan, dan disampaikan oleh Bapak tadi bahwa setiap pemanfaatan tanah kelurahan ini adalah harus ada izin. Ini sudah diatur di dalam Pergub Kepala Gubernur nomor 24 tahun 2024. Jadi peraturan ini perlu diajukan semuanya. Jadi setiap orang, setiap siapa saja yang memanfaatkan harus ada izinnya. Baik itu dilakukan oleh lembagaan ataupun oleh orang per orang. Kenapa harus izin? Karena memang tanah kelurahan ini awalnya merupakan tanah kesultanan yang bukan dari tanah Gaduh, di mana karena berasal dari kesultanan jadi harus semua izin, karena orang yang memakai itu harus ada izin seperti itu. Di dalam pergub tersebut memang ada aturan-aturan apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak boleh, mana yang harus izin, mana yang tidak izin. Kalau misalkan tanah pertanian atau pertanian sudah tidak apa-apa, namun yang tidak boleh itu ada jalan permukiman dan sebagainya. Jadi monggo setiap Bapak Ibu semuanya kita sudah punya peraturan tersebut, untuk segala peraturan itu diimplementasikan, diterapkan, dan dari siapa saja yang memanfaatkan boleh-boleh saja. Karena pada dasarnya bahwa tanah kelurahan ini bagian dari tanah kesultanan yang digunakan sebagai untuk kesehatan masyarakat, untuk kesejahteraan semua orang bagi yang memanfaatkannya. Hujan taman seperti itu, namun terpaksa harus ada izin. Saya kira seperti itu dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.